Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 izinkan untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Salmadila Kusumawardani dengan nomor NPM 2021015276. Rizka Gustiani dengan nomor NPM 2021015287. Lalu ada Nuryanti Fadila Agustina dengan nomor NPM 2021015283. Dan Nida Mufidah Hanifah dengan nomor NPM 2020015796. Elia Nursiam dengan nomor NPM 2021015293. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi Horny dengan teori psikoanalitik sosialnya dan Fromm dengan teori psikoanalisis humanistik. Karen Horney 1885 sampai 1952. Karen Horney lahir di Blankenese, Hamburg pada 16 September 1885. Ayahnya, Bernd Wickels Danielsen, adalah warga negara Norwegia dengan izin tinggal Jerman, dan ibunya Clotilda berasal dari Belanda. Adalah seorang psikoanalis Jerman yang terkenal sebagai salah satu pendiri psikologi feminis, dan menjadi salah satu wanita pertama yang berpartisipasi dalam studi perilaku manusia. Meskipun menjadi pengikut Freud, dalam beberapa hal ide-idenya sangat berbeda dari miliknya. Karen Horney lahir di Jerman dan tinggal di sana hampir sepanjang hidupnya. Tetapi dalam tahun-tahun profesionalnya, dia bekerja di Amerika Serikat. Untuk sebagian besar karirnya, dia harus menghadapi prasangka yang ada pada saat itu terhadap wanita yang belajar untuk pendidikan tinggi, tetapi dia masih mendapatkan pengakuan yang cukup tinggi. Karen Horney terkenal pada masanya karena teorinya tentang neurosis, yang bahkan saat ini dianggap sebagai teori yang terbaik dalam sejarah. Psikoanalis ini percaya bahwa neurosis adalah proses berkelanjutan yang muncul pada saat-saat tertentu dalam hidup, dan terutama dikondisikan oleh masa kanak-kanak dan hubungan dengan orang tua orang tersebut. Erich Fromm 1900 sampai 1980. Erich Fromm lahir pada 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman. Dalam keluarga Yahudi Ortodoks, ia adalah seorang psikoanalis Amerika kelahiran Jerman yang terkenal karena mengeksplorasi hubungan antara pikiran manusia dan masyarakat tempat kita hidup. Ide utamanya adalah jika kita menerapkan prinsip-prinsip psikoanalisis pada masalah-masalah sosial, pada akhirnya kita dapat mengembangkan budaya sehat yang menumbuhkan kekuatan kita. Erich Fromm memperoleh gelar doktor dari Universitas Heidelberg pada tahun 1922 dan kemudian memulai pelatihan psikoanalisis di Universitas Munich dan di Institut Psikoanalisis Berlin. Dia belajar langsung di bawah pengawasan Sigmund Freud, tetapi mulai berbeda dengannya dalam beberapa bidang utama teorinya. Sepanjang hidupnya, Erich Fromm mengembangkan banyak teori tentang hubungan antara manusia dan masyarakat dan lingkungan tempat mereka tinggal, dan menerbitkan karya-karya seperti Fear of Freedom tahun 1941, Sense Society tahun 1955, atau Art of Loving tahun 1956. Horny dengan teori psikoanalitik sosialnya. Yang pertama, pentingnya pengalaman masa kanak-kanak, di mana Horny berpendapat bahwa keseluruhan pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak membentuk struktur karakter tertentu, atau juga melalui perkembangannya. Dengan kata lain, keseluruhan hubungan yang terjalin di masa awal membentuk perkembangan kepribadian seseorang.
Dengan demikian, sikap-sikap terhadap orang lain yang dilakukan di masa dewasa bukan merupakan pengulangan dari sikap-sikap yang dilakukan di masa bayi, melainkan timbul dari struktur karakter yang dasarnya berkembang pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, kecemasan dasar dan permusuhan dasar, di mana teori kepribadian Horny menjelaskan bahwa rasa cinta yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak mendorong berkembangnya kecemasan dan permusuhan dasar setiap orang. Sikap orang tua terhadap anak yang seringkali mendominasi, mengabaikan, terlalu melindungi, menolak, atau terlalu memanjakan menimbulkan perasaan tidak aman dalam diri seorang anak. Perasaan tidak aman tersebut semakin berkembang dan menimbulkan perasaan permusuhan dasar sebagai reaksi anak mempertahankan diri terhadap orang tua. Akan tetapi anak-anak jarang menunjukkan secara terang-terangan rasa permusuhan sebagai kemarahan, melainkan cenderung menekannya hingga tidak menyadari adanya perasaan permusuhan tersebut. Perasaan permusuhan yang cenderung ditekankan dan dikeluarkan dari kesadaran anak akan membuat perasaan tidak aman dalam diri semakin kuat dan memunculkan kecemasan. Kondisi tersebut merupakan kecemasan dasar yang oleh Horny dijelaskan dengan perasaan terisolasi dan tidak berdaya di dunia yang dianggap tidak ramah. Selanjutnya, di mana di sini Horny menyatakan bahwa terdapat 3 konflik neuritik. Yang pertama, ada perasaan ketidakberdayaan, di mana orang neuritik mengatasi konflik dengan cara melakukan strategi pertahanan diri. Orang neuritik mengatasi konflik ketidakberdayaan dengan cara mendekati orang lain dan bertingkah laku menuruti apa yang dikatakan orang lain. Selanjutnya, perasaan bermusuhan melawan permusuhan orang lain, di mana orang neuritik mengatasi konflik bermusuhan melawan permusuhan orang lain dengan cara melawan orang lain dan bertingkah laku agresif. Dan yang terakhir, perasaan terpisah atau terisolasi, di mana perasaan terpisah atau terisolasi ini adalah orang neuritik lainnya mengatasi konflik kesepiannya dengan cara menjauhi orang lain. Cara mengatasi 3 konflik neuritik tersebut dapat dilakukan dengan melalui perbaikan hubungan interpersonal, di mana Horny menyebut 3 macam hubungan interpersonal tersebut sebagai kecenderungan neuritik. Ketiga kecenderungan tersebut adalah di mana yang pertama yang A, kecenderungan neuritik mendekati orang lain, di mana orang neuritik mendekati orang lain sebagai usaha untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan. Mereka berusaha mendapat kasih sayang, penerimaan orang lain. Mendekati orang lain melibatkan strategi yang kompleks karena mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, bahkan tingkah laku seseorang. Di mana kecenderungan neuritik mendekati orang lain ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan neuritik akan kasih sayang dan penerimaan, di mana mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dalam mencari kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan neuritik akan rekan yang berpengaruh pada hidupnya, di mana rasa kurang percaya diri membuat orang neuritik berupaya untuk melekatkan diri pada rekan yang kuat. Dan yang ketiga, kebutuhan neuritik untuk membatasi kehidupan dalam ranah yang sempit, di mana orang neuritik pada kebutuhan ini cenderung berusaha untuk tidak dikenal orang, merendahkan diri dan puas dengan yang serba sedikit. Yang B, kecenderungan neuritik melawan orang lain, di mana orang menggunakan strategi ini menganggap orang lain sebagai musuh dan memilih untuk melawan orang lain dengan cara tampil kuat. Di sini, di kecenderungan neuritik melawan orang lain dibagi menjadi 5, yang dimana kebutuhan neuritik akan kekuasaan, kebutuhan neuritik untuk mengeksploitasi orang lain, kebutuhan neuritik akan pengakuan sosial, kebutuhan neuritik akan kekaguman pribadi, dan terakhir kebutuhan neuritik akan ambisi dan pencapaian pribadi. Yang C, kecenderungan neuritik menjauhi orang lain, di mana orang neuritik menjauhi orang lain sebagai bentuk pertahanan diri terhadap perasaan terpisah yang dialami. Orang neuritik yang menggunakan strategi ini menganggap kedekatan dengan orang lain sebagai pengalaman yang menyakitkan.
Nah, kecenderungan neurotik menjauhi orang lain terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan neurotik untuk kemandirian dan kebebasan, dan kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan gengsi. Dorongan kompulsif, di mana Horney meyakini bahwa orang-orang neurotik tidak menikmati penderitaan dan ketidakbahagiaan. Mereka tidak dapat mengubah tingkah laku mereka atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi, mereka harus secara terus-menerus dan berulang kali menjaga diri mereka dari kecemasan dasar. Strategi pertahanan diri ini membuat mereka terperangkap dalam lingkaran setan, di mana kebutuhan-kebutuhan kompulsif untuk mengurangi kecemasan dasar mengarah pada tingkah laku yang memupuk harga diri rendah, rasa permusuhan kepada siapapun atau apapun, pencarian kekuasaan yang tidak wajar, meningkatnya perasaan lebih baik dari orang lain, dan ketakutan yang terasa terus-menerus, yang semuanya itu akan mengakibatkan kecemasan dasar yang lebih besar. Konflik intrapsikis, di mana konflik ini adalah seiring dengan perkembangan teorinya, Horney mulai memberikan perhatian pada lebih pada konflik-konflik dalam diri yang dialami, baik oleh individu-individu normal maupun oleh individu-individu neurotik. Terdapat dua konflik intrapsikis paling penting, yaitu gambaran diri ideal dan kebencian diri. Di mana gambaran diri ideal adalah perasaan terpisah dari diri mereka yang semakin berkembang. Karena merasa terpisah dari diri mereka sendiri, maka seseorang merasa harus mendapatkan kepekaan akan identitas yang stabil. Dilema ini dapat diatasi hanya dengan menciptakan sebuah gambaran diri ideal. Sehingga Horney pada tahun 1950 mengungkapkan 3 aspek dari gambaran diri, yaitu pertama, pencarian neurotik akan kemuliaan. Pencarian neurotik akan kemuliaan mencakup 4 elemen. Pertama, pengidealan diri, kebutuhan akan kesempurnaan, ambisi neurotik, dorongan untuk mencapai kesuksesan dengan cara menjatuhkan orang lain. Yang kedua, permintaan neurotik. Aspek kedua ini dari gambaran diri ideal adalah permintaan neurotik. Dalam pencarian akan kemuliaan, orang-orang neurotik membangun dunia imajinasi, yaitu sebuah dunia yang bertolak belakang dengan dunia nyata. Karenanya mempercayai bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia luar. Maka mereka menyatakan bahwa mereka spesial dan oleh karena itu berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan pandangan ideal tentang diri mereka. Yang ketiga, kebanggaan neurotik, di mana kebanggaan neurotik adalah kebanggaan yang salah dan didasari bukan pada pandangan realistis dari diri sebenarnya, tetapi pada gambaran yang salah dari diri ideal. Selanjutnya, kebencian diri. Kebencian diri. Orang-orang yang melakukan pencarian neurotik akan kemuliaan tidak akan pernah bahagia dengan diri mereka. Ketika mereka menyadari bahwa diri mereka sebenarnya tidak bisa memenuhi tuntutan yang tak pernah terpuaskan tentang diri ideal mereka, mereka akan mulai membenci dan menganggap rendah diri mereka. Di mana dari hal itu mereka akan pertama, mendakwah terhadap diri yang kejam. 2, penghinaan terhadap diri. Yang ketiga, frustasi diri. Yang keempat, penyiksaan diri atau penganiayaan diri. Dan yang terakhir, tindakan dan dorongan menghancurkan diri. Selanjutnya, proses intrapsikis semula berasal dari pengalaman hubungan antar pribadi yang sudah terjadi menjadi bagian dari sistem keyakinan. Proses intrapsikis itu mengembangkan eksistensi dirinya terpisah dari konflik interpersonal. Ada 4 macam konsep diri. Yang pertama, diri rendah, di mana konsep yang salah tentang kemampuan diri, keberhargaan dan kemenarikan diri yang didasarkan pada evaluasi orang lain yang dipercayainya, khususnya orang tua. Selanjutnya, diri nyata, pandangan subjektif bagaimana diri yang sebenarnya mencakup potensi untuk berkembang, kebahagiaan, kekuatan, kemauan, kemampuan khusus, dan keinginan untuk realisasi diri, keinginan untuk spontan menyatakan diri yang sebenarnya. Diri ideal, di mana diri ideal pandangan subjektif mengenai diri yang seharusnya suatu usaha untuk menjadi yang sempurna dalam bentuk khayalan.
Dan yang terakhir, diri aktual, di mana diri aktual berbeda dengan real self dan subjektif. Diri aktual adalah kenyataan diri seseorang, fisik dan mental apa adanya tanpa dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Psikoterapi, di mana tujuan umum dari terapi Horny adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri, di mana tujuan spesifiknya pun dari terapinya adalah agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Di mana teori Horny menggunakan banyak teknik yang sama yang juga digunakan oleh terapis-terapis yang berdasarkan teori Freud, terutama dalam hal interpretasi mimpi dan asosiasi bebas. Horny menganggap mimpi sebagai usaha untuk mengatasi konflik-konflik. Tetapi solusi yang diperoleh dapat berupa solusi neurotik maupun solusi yang sehat. Pada teknik kedua yaitu asosiasi bebas, pasien diminta untuk mengatakan segala hal yang muncul di pikiran mereka, betapapun sepelenya atau memalukannya hal-hal tersebut. Mereka juga diminta untuk mengekspresikan perasaan apapun yang muncul dari asosiasi tersebut. Asosiasi bebas akan dapat mengungkapkan gambaran diri ideal pasien secara bertahap, membangun rasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas perkembangan psikologis mereka. Selanjutnya, Fromm dengan teori psikoanalisis humanistik, di mana teori kepribadian Erich Fromm yaitu asumsi dasarnya bahwa tema dasar dari dasar semua tulisan Fromm adalah individu yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang, sebab itu adalah situasi khas manusia. Dalam bukunya Escape from Freedom tahun 1941, ia mengembangkan tesis bahwa semakin manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, mereka makin merasa kesepian. Jadi, kebebasan menjadi keadaan yang negatif, tempat manusia melarikan diri. Jawaban dari kebebasan yang pertama adalah semangat cinta dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua adalah manusia merasa aman dengan tunduk pada penguasaan yang kemudian dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Di mana selanjutnya Fromm juga menyebutkan dan menjelaskan beberapa 3 karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat. Yang pertama ada reseptif, eksploitasi, produktif, dan nekrofilus dan biofilus. Selanjutnya, dilema eksistensi manusia. Fromm pada tahun 1947 menyatakan bahwasannya percaya bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya, telah tercerai-berai dari kesatuan prasejarahnya dengan alam. Mereka tidak memiliki insting kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, melainkan mereka telah memperoleh kemampuan bernalar keadaan yang disebut Fromm sebagai dilema manusia. Selanjutnya, 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Manusia sebagai binatang dan memiliki banyak kebutuhan fisiologik yang harus dipuaskan seperti kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan seksual. Manusia sebagai manusia memiliki kebutuhan kesadaran diri, berpikir, dan berimajinasi. Selanjutnya, hidup dan mati. Hidup dan mati di mana kesadaran diri dan pikiran manusia telah mengetahui bahwa dia akan mati, tetapi manusia berusaha mengingkarinya dengan meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Selanjutnya, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Manusia mampu mengonsepkan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan tidak dapat dicapai. Kesendirian dan kebersamaan. Manusia adalah pribadi yang mandiri, sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendirian. Selanjutnya, kebutuhan manusia.
di mana kebutuhan-kebutuhan manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan kebebasan dan keterikatan, di mana kebutuhan kebebasan dan keterikatan ini terbagi menjadi 5. Ada keterhubungan, yang mana kebutuhan manusia mengatasi perasaan kesendirian dan terisolasi dari alam dan dari dirinya sendiri. Yang kedua, keberakaran, di mana kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia. Selanjutnya menjadi pencipta, di mana orang membutuhkan peningkatan diri, berjuang untuk mengatasi sifat pasif, dikuasai alam menjadi aktif, bertujuan dan bebas, dan berubah dari makhluk ciptaan menjadi pencipta. Selanjutnya, kesatuan, untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat binatang, kebutuhan binatang, dan non-binatang dalam diri seseorang. Selanjutnya, yang dimana hanya dengan berusaha untuk menjadi manusia seutuhnya melalui berbagi cinta dan kerjasama dengan orang lain. Yang terakhir ada identitas, di mana kebutuhan untuk menjadi aku, kebutuhan untuk sadar dengan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas, yang terbagi menjadi 4. Ada kerangka orientasi, di mana kerangka orientasi adalah seperangkat keyakinan mengenai eksistensi hidup, perjalanan hidup, tingkah laku, bagaimana yang harus dikerjakannya, yang mutlak dibutuhkan untuk memperoleh kesehatan jiwa. Selanjutnya kerangka kesetiaan, di mana peta yang mengarahkan pencarian makna hidup menjadi dasar dari nilai-nilai dan titik puncak dari semua perjuangan. Selanjutnya ada keterangsangan stimulasi, di mana kebutuhan untuk melatih sistem syaraf untuk memanfaatkan kemampuan otak. Dan yang terakhir keefektifan, di mana kebutuhan untuk menyadari eksistensi diri, melawan perasaan tidak mampu, dan melatih kompetensi atau kemampuan. Selanjutnya beban kebebasan, di mana beban kebebasan ini terbagi menjadi 4. Ada yang pertama, mekanisme melarikan diri, di mana mekanisme melarikan diri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, mencapai kebebasan positif, yaitu berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi. Dan yang kedua, memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan bulat-bulat individualitas dan integritas diri kepada sesuatu yang dapat memberi rasa aman. Selanjutnya yang B, otoritarianisme, di mana kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian diri dan menggabungkannya seseorang atau sesuatu di luar diri. Selanjutnya perusakan, di mana mencari kekuatan tidak melalui membangun hubungan dengan pihak luar, tetapi melalui usaha membalas atau merusak kekuatan. Selanjutnya ada penyesuaian, di mana bentuk pelarian diri dari perasaan kesepian, dari isolasi berupa penyerahan individualitas dan menjadi apa saja seperti yang diinginkan kekuatan dari luar. Selanjutnya orientasi karakter, di mana orientasi karakter ini menggunakan di mana yang pertama ada orientasi non produktif, di mana Fromm menggunakan istilah non produktif untuk menunjukkan bahwa strategi-strategi seperti ini akan gagal jika digunakan manusia untuk mendekati kebebasan positif dan realisasi diri. Selanjutnya orientasi produktif, di mana orientasi yang produktif memiliki 3 dimensi, yaitu kerja, cinta, dan penalaran. Yang ketiga orientasi penimbun, orang mengharapkan untuk tetap, mereka melihat dunia sebagai harta milik dan sesuatu yang potensial. Dan yang terakhir ada orientasi pemasaran, di mana orientasi pemasaran ini mengharapkan untuk dapat menjadi seorang penjual. Gangguan kepribadian, di mana gangguan kepribadian terbagi menjadi 3. Ada nekrofilia, di mana nekrofilia adalah penyimpangan seksual, di mana keinginan orang kontak seksual dengan mayat. Selanjutnya ada narsisme berat, narsistik individu sibuk dengan diri mereka sendiri. Dan terakhir ada inkesimbiosis, yaitu bentuk berlebihan hasrat alami ibu lebih umum dan lebih jinak, di mana laki-laki dengan fiksasi ibu perlu seseorang wanita untuk merawat mereka, menyayangi mereka, dan mengagumi mereka. Mereka merasa agak cemas dan depresi ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, psikoterapi, di mana Fromm meminta pasien untuk mengungkapkan mimpi-mimpi mereka,
Fromm percaya bahwa mimpi memiliki arti di balik individu yang bermimpi. Ia menuturkan bahwa terapi seharusnya tidak terlalu ilmiah dalam memahami pasien. Hanya dengan sukar keterhubungan, maka seseorang dapat seutuhnya dimengerti. Aplikasi Horney dari psikoanalitik sosial. Aplikasi Horney ini terbagi dua, yaitu psikologi wanita dan psikoterapi. Teori psikologi wanita menolak adanya dasar Freud. Sebagai pengikut Freud, Horney berangsur-angsur menyadari bahwa pandangan psikoanalitik tradisional mengenai wanita tidak seimbang. Dia kemudian mengembangkan sendiri teori psikologi wanita yang menolak beberapa konsep dasar Freud. Itu ada Oedipus kompleks. Oedipus kompleks itu berasal dari anatomi, maka peristiwa itu bersifat universal sebagaimana yang dikemukakan oleh Freud. Horney mengakui adanya Oedipus kompleks. Hanya saja hal itu berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, bukan berhubungan dengan perkembangan biologis. Kalau Oedipus kompleks itu hasil dari anatomi, maka peristiwa itu bersifat universal yang sebagaimana dikemukakan oleh Freud. Namun, menurut Horney, tidak ada bukti keuniversalnya. Menurut Oedipus kompleks hanya ditemukan pada beberapa orang dan itu merupakan ekspresi neurotik kebutuhan cinta yang bersama-sama dengan 9 kebutuhan yang muncul pada usia dini. Anak mungkin memeluk ibunya dan mengekspresikan kecemburuan kepada ayahnya, tetapi tingkah laku ini adalah usaha untuk menghilangkan kecemasan dasar, bukan manifestasi anatomi Oedipus kompleks. Bahkan, kalau ada aspek seksual dalam tingkah laku, tujuan utamanya adalah rasa aman, bukan hubungan seks. Lalu yang ketiga di sini ada cemburu penis. Keyakinan patologik bahwa laki-laki superior dari perempuan yang kemudian menjadi keinginan menjadi neurotik untuk menjadi laki-laki. Horney ini menolak konsep penis envy dari Freud yang cenderung mengikuti pikiran Adler. Banyak perempuan yang memiliki masculine protest. Keyakinan patologik ini bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan yang kemudian menjadi keinginan neurotik untuk menjadi laki-laki. Keinginan itu bukan karena cemburu penis, tetapi lebih sehingga kecemburuan terhadap penilaian dan hak berlebihan yang diberikan budaya kepada laki-laki. Aplikasi dari teori humanistik. Walaupun hanya akan disampaikan sebagian aplikasi dari teori humanistik. Yang pertama di sini ada open education, yang artinya itu pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka ini merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak bebas di lingkungan kelas dan memiliki aktivitas belajar sendiri. Jadi dia belajar mandiri, kayak buat untuk pendidik ini tuh harus menjadi fasilitator sendiri untuk dirinya. Karena di sini guru tuh hanya sebagai pembimbing. Ciri utama dari proses ini, murid bekerja secara individual atau dalam kelompok kecil. Dalam proses ini mensyaratkan adanya pusat belajar, pusat kegiatan di dalam kelas yang memungkinkan murid mengeksplorasi bidang pelajaran, topik-topik, keterampilan, atau minat tertentu. Pusat ini dapat memberikan petunjuk untuk mempelajari suatu topik tanpa hadirnya guru dan dapat mencatat partisipasi dan kemajuan murid untuk nantinya dibicarakan dengan guru. Menurut Rumini 1993. Di sini ada kriteria yang disyaratkan dengan model ini, yaitu 1. Tersedianya fasilitas yang memudahkan proses belajar. Yang kedua, adanya suasana penuh kasih sayang, sangat hormat dan terbuka. Yang ketiga, adanya kesempatan bagi guru dan murid untuk bersama-sama memeriksa peristiwa belajar. Yang keempat, pengajarannya bersifat secara individual.
Lalu yang kedua, kooperatif, yang artinya belajar kooperatif. Belajar kooperatif itu merupakan pondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi murid. Dalam praktek belajar kooperatif memiliki 3 karakteristik. Murid bekerja dalam tim belajar yang kecil 4-6 orang dan komposisi ini tetap selama beberapa minggu. Yang kedua, murid didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik dan melakukannya secara berkelompok. Yang ketiga, murid diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok yang dia peroleh. Berdasarkan kesimpulan teknik belajar kooperatif, umumnya berefek positif terhadap prestasi akademik karena teknik ini juga meningkatkan perilaku kooperatif murid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik ini merupakan teknik mengajar yang efektif untuk mencapai tujuan instruksional kelas. Yang ketiga di sini ada independent learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini adalah pokok bahasan pembelajaran yang menuntut murid menjadi seseorang yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Proses ini tidak bergantung pada pokok bahasan ini atau metode instruksional, melainkan kepada siapa yang belajar. Proses ini cocok untuk pembelajaran di level perguruan tinggi karena menuntut kemandirian yang tinggi dari peserta didik. Jadi pendidik tuh beralih fungsi menjadi fasilitator. Nah, proses belajar bukan sebagai penentu proses belajar. Meski demikian, pendidik harus siap untuk menjadi tempat bertanya dan bahkan diharapkan pendidik betul-betul ahli di bidang yang dipelajari peserta. Lalu biar tidak ada kesenjangan hubungan antara peserta dan pendidik, kita tuh harus bernegosiasi dalam perancangan pembelajaran secara keseluruhan. Menurut Harsono 2007, perancang pembelajaran ini merupakan alat yang fleksibel tetapi efektif untuk membantu peserta didik dalam menentukan tujuan belajar secara individual. Ya, lalu di sini ada student-centered learning, yang artinya belajar yang terpusat pada siswa. Student-centered learning ini merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran ini diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem dukungan sosial untuk pembelajaran mereka, mampu memilih gaya belajar yang paling efektif. Model pembelajaran ini banyak diterapkan dalam sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi juga. Menurut Harsono 2007, dengan metode ini, mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensi, mengeksplorasi bidang yang diminatinya, membangun pengetahuan, dan mencapai kompetensi secara aktif, mandiri, dan bertanggung jawab melalui proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif, kooperatif, dan kontekstual. Di sini kooperatif itu prinsip metode ini adalah mahasiswa belajar dari dan dengan teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan belajar secara penuh bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang dicapai. Di sini juga dosen membagi otoritas dengan mahasiswa. Lalu yang kedua di sini ada collaborative learning. Prinsip dari pembelajaran kolaboratif ini bahwa pembelajaran merupakan proses yang aktif. Mahasiswa mengasimilasi informasi dan menghubungkannya dengan pengetahuan baru melalui kerangka acuan pengetahuan sebelumnya. Pembelajaran memerlukan suatu tantangan yang akan membuka wawasan para mahasiswa untuk secara aktif berinteraksi dengan temannya. Di sini, mereka saling berbagi pandangan yang berbeda dengan temannya. Itu menurut Afiatin 2007. Pembelajaran ini terjadi dalam lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan saling bertukar informasi yang akan memudahkan mahasiswa menciptakan kerangka pemikiran dan pemaknaan terhadap hal yang dipelajari.
Mahasiswa ditantang baik secara sosial maupun emosional ketika menghadapi perbedaan perspektif dan memerlukan suatu kemampuan untuk dapat mempertahankan idenya. Dengan demikian, melalui proses ini, mahasiswa belajar menciptakan keunikan kerangka konseptual masing-masing dan secara aktif terlibat dalam proses membentuk pengetahuan. Lalu yang di sini ada competitive learning. Prinsip pembelajaran ini adalah memfasilitasi mahasiswa saling berkompetisi dengan temannya untuk mencapai hasil terbaik. Kompetisi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Kompetisi individual berarti mahasiswa berkompetisi dengan dirinya sendiri, sedangkan dibandingkan dengan pencapaian prestasi sebelumnya. Sedangkan kompetisi kelompok dilakukan dengan membangun kerjasama kelompok untuk dapat mencapai prestasi tertinggi menurut Afiatin 2007. Lalu yang terakhir ada case-based learning. Prinsip dasar dari metode ini adalah memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai konsep dan menerapkannya dalam praktek nyata. Dalam hal ini, analisis kasus yang dikuasai tidak hanya berdasarkan common sense, melainkan dengan bekal materi yang telah dipelajari. Pada akhirnya, metode ini memfasilitasi mahasiswa untuk berkomunikasi dan berargumentasi terhadap analisis kasusnya atau analisis suatu kasus menurut Afiatin 2007. Kelebihan dan kekurangan teori Horney. Kekurangan teori Horney. Kurangnya riset yang terkini, sulit untuk diverifikasi, sulit untuk difalsifikasi. Freudian dan lainnya memperdebatkan bahwa teori kepribadian dari Horney tidak dikembangkan sekumplit dan sekonsisten seperti von Horney. Tidak pernah punya pengikut sehingga riset tentang teorinya tidak pernah berkembang. Banyak klaim sentral dalam psikoanalisis yang tidak atau belum terbukti di lapangan atau dalam kenyataan, misal ide tentang pengaruh mendasar dari alam pikiran bawah sadar. Teori psikoanalisis telah mengonstruksi bahasanya sendiri dalam mengembangkan isi teorinya sehingga sadar bagi kaum awam untuk memahami apalagi mendalaminya. Kelebihan teori Horney. Teori Horney lebih mudah dalam menjelaskan konsep kepribadian. Teori itu lebih mudah diterapkan kepada orang-orang awam untuk memahami tingkah laku seseorang. Proteksi orang tua pada masa proses kelahiran, masa oral infantil, psikoanalisis orang-orang di sekitar memicu proses identifikasi pada proses perkembangan. Teori psikoanalisis selalu bekerja menurut suatu keyakinan a priori bahwa orang selalu berada keadaan tertekan, neurotik, sakit, psikis, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan teori Fromm. Kelebihan teori. Pertama, pendekatan Fromm pada kepribadian mempunyai perspektif yang luas. Fromm dengan teorinya bukan semata-mata tentang psikoanalisis, tetapi melalui teorinya dia juga menyerap informasi dari disiplin lain seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi. Kedua, melalui teorinya Fromm menunjukkan pada khalayak interpretasi yang unik tentang interaksi antara humanitas dan masyarakat, yang dari hal itu pula semakin menyadarkan kita pengaruh antar faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi dalam hakikat kemanusiaan. Kekurangan teori. Pertama, ada beberapa istilah-istilah Fromm yang kurang jelas dan samar, menjadikan gagasan sulit untuk dijadikan bahan acuan generator penelitian empiris. Kedua, teori yang dikemukakan oleh Fromm terlalu filosofis untuk dapat dibenarkan atau diverifikasi. Kritik terhadap Karen Horney.
memberikan perspektif menarik tentang ciri-ciri humanisme. Akan tetapi, teori tersebut tidak memiliki penelitian terkini yang cukup untuk mendukung gagasan-gagasannya. Kekuatan teori Harney adalah tentang kepribadian neurotik. Tidak ada teoretikus kepribadian lainnya yang menulis tentang neurosis sebaik atau sebanyak Harney. Penjelasannya yang sangat komprehensif tentang kepribadian neurotik memberikan ide-ide yang sangat baik untuk memahami orang-orang yang kurang sehat secara mental. Meskipun demikian, ide-idenya yang hampir sebagian besar dikhususkan membahas tentang orang-orang neurotik telah membatasi teorinya. Gagasan-gagasan mengenai kepribadian normal atau sehat sangatlah umum dan tidak dijelaskan dengan baik. Ia meyakini bahwa setiap orang pada dasarnya akan selalu berusaha meraih pemahaman diri tersebut. Teori Harney tidak cukup kuat untuk mengembangkan penelitian dan memenuhi kriteria feasibility atau kemungkinan logis bahwa sebuah gagasan dapat dianggap salah atau benar berdasarkan observasi penelitian. Pemikiran dari teori tidak dapat dengan mudah menghasilkan hipotesis yang bisa diteliti. Dan oleh karena itu, teori tersebut kurang dalam hal verifiability atau kemungkinan bahwa sebuah gagasan dapat diverifikasi serta falsifiability. Teori Harney sebagian besar didasari oleh pengalaman-pengalaman klinis ketika ia seringkali berhubungan dengan individu-individu neurotik. Ia keberatan untuk membuat asumsi-asumsi spesifik tentang keadaan psikologis dari individu-individu sehat. Teorinya lebih banyak berkutat pada orang-orang neurotik. Oleh karena itu, teori tersebut dinilai tinggi kemampuannya dalam hal mengorganisasi pengetahuan mengenai neurotik. Kritik terhadap Erich Fromm. Erich Fromm mungkin seorang esais yang paling brilian dari semua di antara teorisi kepribadian. Dia menulis esai-esai yang indah mengenai politik internasional Fromm 1961, mengenai relevansi Alkitab bagi manusia-manusia dewasa Fromm 1986, mengenai masalah-masalah psikologis di usia senja Fromm 1981, mengenai Marx, Hitler, Freud, dan Kristus, dan mengenai beragam topik lainnya. Apapun intinya, di semua tulisan Fromm kita dapat menemukan sebuah upaya untuk menyikap sebuah esensi dari hakikat manusia. Namun mendetail tidak sama dengan ilmiah. Dari perspektif ilmiah, kita harus menanyakan bagaimana ide-ide Fromm ini dinilai berdasarkan 6 kriteria teori yang berdaya guna. Istilah-istilah Fromm yang tidak jelas dan samar menjadikan gagasan-gagasannya tidak dapat dijadikan generator penelitian empiris. Sebenarnya pencarian kita selama 45 tahun terakhir akan literatur psikologi menghasilkan kurang dari selusin penelitian empiris yang menguji langsung asumsi-asumsi teori Fromm. Kekurangan investigasi ilmiah ini menempatkannya di antara teoretikus yang paling tidak terbukti secara empiris dalam buku ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan materi kami kali ini. Semoga materi kita dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup kali ini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.